Ayo goyang Ona, Ona di sini. Sakit hati gak perlu dirasa. Putus cinta jangan dipikirkan. Mending kita kenalan saja sama saya yang paling menawan. Ayo merapat, janganlah malu, buka hatimu, sambut diriku. Ayo kenalan sama Ona Permatasari, nama yang indah, seindah permata hati. Panggilannya Ona, anaknya asik sekali, bikin semua happy. Ayo semua kenalan sama Ona Permatasari. Gak usah ragu, mari kita goyang lagi. Panggil Ona, orang baik sekali, siap berteman. Ayo kenalan sama Ona, nama yang indah, seindah permata hati. Bikin semua jadi happy. Ayo kenalan sama Ona Permatasari. Ona Permatasari, senggol dikit langsung asyik. Ayo semua kenalan sama Ona. Guys, lanjut ke soal yang pertama. Pengertian manajemen operasi. Apa sih pengertian manajemen operasi? Baiklah, di sini saya akan menerangkan pengertian dari manajemen operasi. Manajemen operasi adalah bidang manajemen yang berfokus pada perencanaan, perorganisasian, dan pengarahan, dan pengendalian proses produksi barang atau jasa secara efektif dan efisien. Tujuan adalah mengubah input bahan baku, tenaga kerja, energi menjadi output bernilai tambah, memaksimalkan profitabilitas dan memastikan operasional harian berjalan lancar. Berikut adalah poin-poin penting mengenai manajemen operasional berdasarkan hasil pencarian saya. Produk pengolahan rantai atau pasok, biasa disebut supply chain, atau pengaturan stok, pengawasan kualitas, hingga pengiriman barang ke tangan konsumen. Tujuannya meningkatkan produktivitas, mengurangi biaya operasional, meningkatkan kualitas, dan mencapai tujuan perusahaan melalui proses yang efisien. Ruang lingkup mencakup berbagai industri, mulai dari perusahaan, manufaktur, perbankan, rumah sakit, hingga sektor jasa. Peran manajer operasional bertanggung jawab atas efisien penggunaan sumber daya seperti mesin, tenaga kerja, dan bahan mentah. Ini untuk pengertian dari manajemen operasi. Saya akan menjawab soalan nomor 2. Desain proses operasi. Pengertian desain proses operasi adalah perencanaan sistematis dalam manajemen operasional untuk menciptakan atau meningkatkan metode yang mengubah input menjadi output
atau barang dan jasa secara efisien, efektif, dan berkualitas. Ini mencakup penetapan, urutan aktivitas, tata letak, dan alokasi sumber daya untuk memenuhi kebutuhan pelanggan dan tujuan organisasi. Komponen utama desain proses operasi, strategi proses, pendekatan untuk mengubah sumber daya menjadi produk dan jasa, meliputi proses fokus, refleksif, fokus produk, fokus dan mesh, tata letak atau layout, pengaturan fisik, departemen, peralatan, dan pusat kerja untuk memaksimalkan efisiensi aliran material atau orang. Analisa proses, penggunaan teknik seperti peta proses untuk mengidentifikasi inefisiensi dan meningkatkan produktivitas jenis-jenis. Jenis-jenis aliran proses produksi atau proyek produk unik satu persatu. Contoh, pembuatan jembatan, job shop atau bengkel. Produksi kecil, variasi tinggi, contoh bengkel las. Batch atau produk dalam jumlah kelompok, contohnya ada industri roti. Assembly line, lini perakitan, produksi massal dengan aliran terstruktur, contohnya perakitan mobil. Proses berkelanjutan, continuous, produksi terus-menerus, volume sangat tinggi. Ayo kita belajar manajemen operasi, itu sangat mudah, asal paham konsepnya. Ambil goyang biar nggak pusing, sakit gigi, putus cinta, bukan itu yang dibahas di sini. Manajemen operasi nih. Seni mengolah sumber daya kita dari bahan mentah jadi barang atau layanan yang penuh arti. Ada proses transformasi, bisnis makin tinggi lari, pikirkan input, proses, dan output efisien, efektif. Itu kuncinya. Manajemen operasi, kelola produk, jaga kualitasnya. Ayo kita manajemen operasi biar pelanggan puas semuanya. Manajemen operasi, prosesnya pasti hasilnya oke, cuan pun datang. Ada inovasi, rantai pasokan, energi persediaan, jangan sampai mati. Perencanaan, pengawasan, semua harus sejalan. Produktivitas kita tingkatkan, itulah inti yang kita dambakan.
Ku rancang produk baru sesuai kebutuhanmu, kapasitas produksi, agar tak ada kendala prosesnya. Ku susun agar efisien dan aman, kualitas dijamin agar konsumen pun senang. Pilih lokasi, tentukan layout, tata letak, mesin tak boleh karu, hitung waktu, pasang strategi, sistem produksi, lancar jalannya, desain operasi. Rencana buat produk jadi juara, desain operasi, tapi kenyataan untung maksimal. Efisien waktu mulai dari hulu hingga hilir, proses tak boleh tergelincir. Pilih teknologi yang paling sesuai tujuan, tercapai hati pun damai. Desain operasi, satu rencana buat produk jadi desain operasi, rapi kerjanya, untung maksimal, efisien waktunya. Penjelasan singkat. Saya akan menjawab soal nomor 3 tentang strategi operasi. Saya akan menjelaskan tentang strategi operasi yang saya ketahui. Strategi operasi adalah rencana jangka panjang yang komprehensif untuk mengelola sumber daya perusahaan seperti manusia, teknologi, dan material. Guna mencapai tujuan bisnis, ini menetapkan bagaimana perusahaan memproduksi barang atau jasa secara efisien, unik, dan konsisten untuk menciptakan nilai strategi operasional, efisiensi, biaya, mengoptimalkan rantai pasok, dan memangkas pemborosan produksi untuk menawarkan harga terendah, fokus kualitas, menerapkan standar tinggi, dan kontrol ketat untuk memposisikan merek sebagai yang terunggul dalam kualitas, kecepatan pengiriman, menggunakan teknologi otomatis untuk mempercepat proses produksi dan pengiriman barang ke konsumen. Fleksibilitas, membangun sistem produksi yang mampu menyesuaikan pesan khusus dalam waktu cepat. Sinonim strategi operasional: strategi operasi, rencana taktis operasional, manajemen operasional taktis, pendekatan fungsional operasi. Contoh penggunaan strategi operasi: efisiensi biaya, mengoptimalkan membangun sistem produksi yang mampu menyesuaikan pesanan khusus dalam waktu cepat. Sinonim strategi operasional: strategi operasional, rencana taktis operasional, manajemen operasional taktis, pendekatan fungsional operasi. Asik. Ayo kita atur operasi biar profit maksimal, pelanggan pun senang. Kalau mau bisnis maju ke depan, strategi operasi harus disiapkan. Pilih lokasi, tentu kapasitas, biar produksi jalan lancar kelas. Rantai pasok diperhatikan, bahan baku datang harus siap digunakan. Teknologi canggih harus digunakan.
Ayo belajar strategi operasi biar produk bermutu, pelanggan gak lari. Beli strategi keunggulan kompetitif, cost quality deliver. Kudu produktif, ayo belajar manajemen operasi. Perencanaan matang, tak perlu emosi. Belah-belah duren, emang enak rasanya. Perencanaan matang, tak perlu emosi. Belah-belah duren, emang enak rasanya. Atur ada operasi. Kualitas nomor satu jangan ditawar, jadwal produksi kudu yang benar. Fleksibilitas harus oke, biar konsumen bilang ini yang ku cari. Saya akan menjawab soalan nomor 4 tentang metode Pomodoro. Apa sih metode Pomodoro? Teknik Pomodoro adalah metode manajemen waktu yang dikembangkan oleh Francesco Cirillo pada tahun 1980-an untuk meningkatkan produktivitas dan fokus. Teknik ini membagi waktu kerja menjadi interval 25 menit disebut dengan Pomodoro. Diikuti istirahat singkat 5 menit dan istirahat lebih lama 15 menit sampai 30 menit. Setelah 4 siklus sehingga efektif mencegah kelelahan, langkah-langkah menerapkan teknik Pomodoro pilihan misalnya nih kita pilih tugas yang harus kita kerjakan dan buat daftar tugas atau atur timer. Pasang timer selama 25 menit. Gunakan timer dapur atau aplikasi timer di pilihan aplikasi produktivitas. Fokus penuh, kerjakan tugas hingga timer berbunyi. Hindari segala distraksi, istirahat singkat saat timer berbunyi. Beristirahat selama 5 menit. Ulangi, lakukan kembali sesi Pomodoro. Istirahat panjang setelah 4 kali Pomodoro. Ambillah istirahat lebih panjang 15-30 menit. Keuntungan teknik Pomodoro meningkatkan fokus, membantu menjaga konsentrasi pada satu tugas saja, mencegah burnout. Istirahat teratur menjaga energi tetap stabil, manajemen waktu, memudahkan pengerjaan tugas besar dengan membagi menjadi sesi-sesi kecil. Teknik ini sangat berguna untuk meminimalisirkan distraksi dan meningkatkan efisiensi belajar maupun bekerja. Walau waktu 25 menit, aku fokus dan bersemangat. Tutup semua notifikasi, HP taruh di sebelah. Satu sesi Pomodoro, nyamannya satu sesi Pomodoro. Hasil kerjaku nyata, walau cuma sebentar. Oh, tidaklah penat, selesaikan tugasku. Oh, indahnya Pomodoro buat fokus tiap
25 istirahatlah sebentar, lanjut lagi. Oh indahnya Pomodoro produktif, terasa 4 sesi terlalui, istirahat lama, pekerjaan beres. 5 menit istirahat, mataku tenang, jalan-jalan, minum kopi, fokus lagi, hasrat kerjaku membara, lanjut sesi kedua. Selanjutnya saya akan menjawab soalan nomor 5 tentang peramalan permintaan berbasis data disertai contoh kasus perusahaan. Mari disimak dengan baik. Peramalan permintaan berbasis data adalah proses memprediksi kebutuhan pelanggan di masa depan menggunakan data historis, tren pasar, dan algoritma analitis. Pendekatan ini memungkinkan perusahaan mengoptimalkan tingkat persediaan, mengurangi biaya penyimpanan, dan meningkatkan kepuasan pelanggan. Berikut adalah panduan komprehensif mengenai peramalan permintaan berbasis data. Sumber data utama peramalan yang akurat membutuhkan data yang berkualitas, data penjualan histori, catatan transaksi masa lalu untuk melihat tren dan pola faktor internal. Rencana promosi perubahan harga atau peluncuran produk baru, faktor eksternal, tren ekonomi atau dalam kurung PDB, tindakan pesaing, cuaca atau hari libur. Yang kedua ada metode peramalan berbasis data analisis, rangkaian waktu, time series. Menganalisis data masa lalu untuk memprediksikan masa depan berdasarkan tren dan musiman. Analisis regresi, mengukur hubungan antara permintaan dan faktor lain. Misalnya pengaruh biaya iklan terhadap volume penjualan. Kecerdasan buatan AI atau machine learning digunakan untuk memprediksi lonjakan permintaan yang kompleks, terutama dalam industri CPG, barang konsumen, yang dipengaruhi acara khusus. Yang ketiga, contoh kasus perusahaan berikut adalah implementasi peramalan permintaan di berbagai sektor kasus. Yang pertama ada industri manufaktur, PT Mega Karya Mandiri. Tentang mengoptimalkan biaya persediaan bahan baku, solusi menerapkan metode peramalan untuk memprediksi kebutuhan produksi helm vino. Hasil perusahaan dapat menentukan jumlah bahan baku yang tepat, mengurangi risiko kekurangan atau kelebihan produk. Yang kedua ada produk makanan, bakso frozen FA. Tantangan menentukan jumlah produksi agar tidak ada sisa, mengingat produk makanan beku memiliki umur simpan. Solusi menganalisis data penjualan historis dan mengidentifikasikan pola musiman. Hasil produksi lebih efisien dan minimalkan kerugian akibat produk kadaluarsa. Yang ketiga ada perusahaan CPG, global barang konsumsi. Tantangannya menangani lonjakan permintaan tiba-tiba. Solusi menggunakan AI untuk menganalisis data penjualan selama acara olahraga besar. Hasil AI memprediksi kenaikan permintaan makanan ringan sehingga perusahaan dapat menambah stok sebelum lonjakan terjadi. 4 langkah proses peramalan menurut studi literatur manajemen produksi. Berikut 7 langkah sistematis menetapkan tujuan peramalan. Memilih unsur yang akan diramal, menentukan horizon waktu jangka pendek, menengah, dan panjang. Memilih jenis model peramalan, mengumpulkan data yang diperlukan, membuat peramalan, memvalidasi, dan menerapkan hasil peramalan. Dengan menerapkan pendekatan berbasis data, perusahaan dapat bertransformasi dari sekedar bereaksi terhadap permintaan menjadi memprediksi permintaan
yang berdampak langsung pada peningkatan keuntungan dan operasional yang lebih panjang. Manajemen operasi. Coba lihat sekeliling, ada produk dan jasa, itu semua butuh proses dan input data, diubah menjadi nilai puaslah pelanggan. Semua itulah manajemen operasi, mengelola sumber daya efektif dan efisien, target tercapai. Ayo mari kelola produksi di perusahaan. Ayo mari kelola proses yang berkesinambungan. Tingkatkan kualitas, efisien, waktu dan biaya. Semua demi tujuan bisnis yang sukses dan berjaya. Perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, pengendalian. Ayo mari kelola produksi di perusahaan. Ayo mari kelola proses yang berkesinambungan. Tingkatkan kualitas, efisien, waktu. Terbayang di benakku, stok barang menumpuk di gudang. Aku takut salah prediksi lagi. Haruskah ku ikuti kata hatiku, atau melihat minggu lalu? Wahai awan, lihatlah angka analisis time series. Kita moving everywhere dan smoothing tertera. Tunjukkan pola yang sebenarnya. Jujur saja, kata ini berbicara, permintaanku menurun. Janganlah kau memaksa produksi, walau berat, menahan feeling yang ingin kusikat habis. Arah lebih baik kita pakai metode peramalan yang nyata. Mengapa data ini
Tunjukkan pola musiman di bulan Juni, permintaan meninggi. Haruskah ku tambah safety stock ini agar tak kehabisan? Jujur saja, data ini bicara bulan depan kan melonjak. Siapkanlah barang sebelum terlambat. Walau berat menahan feeling yang dulu suka menebak, lebih baik kita pakai metode peramalan.